selamat datang di channel Jalan Lembar Papa Ibu. Channel ini akan membahas berbagai rekomendasi penginapan menarik, tempat wisata, sampai kuliner. So, stay tune terus ya. Oh iya, buat teman Papa Ibu yang belum tonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Papa Ibu di @jalanlembar_papaibu ya. Enjoy the video. Di episode kali ini, Papa Ibu mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang udah sangat terkenal banget lah ya, udah lama banget. Dan tempat wisata ini ada di Jakarta. Nah, kali ini Papa Ibu mau jalan-jalan ke Ancol. Nah, kita ke Ancol kali ini mau ke SeaWorld, terus ke Gelanggang Samudra, sama pas sore-sorenya Papa Ibu mau nikmatin sunset di pantainya. Nah, Ibu sama Papa ke SeaWorld dan Gelanggang Samudra ini dalam rangka menemukan harga promo. Jadi waktu itu Ibu sempat lihat ada iklannya di Instagram gitu, terus ternyata di situ lagi ada promo nih. Kalau weekdays itu waktu itu harganya 70.000 tiketnya per orang. Terus kalau weekend itu sekitar 80.000-an per orang nih, ya kan? Karena setahu Ibu itu kalau di hari biasa itu atau di hari weekend itu harganya di atas 100.000-an ya. Jadi makanya hampir setengah harganya banget kan. Udah gitu harga promonya itu udah termasuk sama harga tiket parkir mobil atau motor nih gitu kan. Jadi makanya cuan banget. Tapi harga tiketnya itu belum termasuk sama bayar orang. Jadi waktu tadi Ibu masuk di gate-nya Ancol itu, Ibu tambah bayar orangnya nih. Kalau nggak salah per orang itu sekitar 30.000 ya. Nah, ini Ibu sama Papa udah sampai di SeaWorld-nya nih. Jadi tadi pas sebelum masuk ke tadi gerbang SeaWorld-nya itu, di depannya itu ada area parkir mobil dan motor. Itu area parkirnya cukup luas tapi lumayan panas ya, karena nggak terlalu banyak pohon. Terus di area SeaWorld-nya ini ada area Gelanggang Samudra sama Jakarta Birdland-nya nih. Nah, mungkin kalau SeaWorld sama Gelanggang Samudra kan kayak udah lama banget ada ya. Tapi kalau Jakarta Birdland tuh setahu Ibu juga belum lama lah ya, kayak masih beberapa ya sekitar 5 tahun terakhir kali ya baru ada di Ancol. Nah, ini masih satu area nih. Dan for information juga untuk harga tiketnya itu ada yang bundling sama harga tiket ke Birdland itu sama Gelanggang Samudra. Nah, Pak Ibu tuh ngambil tiket yang bundling ke Gelanggang Samudra. Untuk harga tiket Gelanggang Samudra sendiri itu per orangnya untuk weekdays waktu itu 50.000 nih ya kan. Jadi makanya lagi yang promo yang setengah harga banget gitu loh, jadi kapan lagi. Nah, untuk di area SeaWorld-nya itu tadi sepanjang jalan teman Pak Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi banyak banget informasi tentang ikan-ikan yang ada di dalam SeaWorld, dan ini informasinya cukup lengkap ya. Banyak informasi tentang nama spesiesnya ya, nama ilmiahnya, terus habitatnya, makanan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya wisata yang sebutannya edu wisata kali ya. Jadi wisata yang edukasi gitu. Nah, ini udah sampai di area entrance-nya atau area masuknya. Nah, jadi pas masuknya itu kita pertama disambut sama toko souvenir ya. Toko souvenir sama area makan. Jadi di sini area makannya udah cukup banyak. Jadi tanpa Ibu nggak perlu keluar area SeaWorld-nya lagi. Nah, terus karena Pak Ibu udah beli tiket online, jadi udah langsung di-scan tiketnya aja deh. Oke, ini Pak Ibu udah sampai, udah masuk ke dalam area SeaWorld-nya. Nah, ini salah satu spot yang paling pertama menarik Pak Ibu ya, itu ikan-ikan di Sungai Amazon nih teman Pak Ibu. Jadi ini ikannya super besar banget ya, karena seperti yang kita tahu ikan-ikan di Amazon kan emang terkenal gede-gede banget, terus yang kayak karnivora. Hampir semua karnivora gitu kan. Nah, tadi itu kayak ada salah satu spesies lele yang kayak super gede gitu ya. Ibu lupa sih nama yang bagian mana dan namanya apa. Oh iya, kalau nggak salah tuh sekitar jam 12 siang atau setengah 1 siang itu tuh jadwal makan. Jadi kalau misalkan Pak Ibu datang sekitar jam segitu bisa ngelihat ikan-ikan tersebut lagi dikasih makan gitu lah. Nah, ini spot yang ikonik juga ya, ikan pari atau stingray ya kalau nggak salah nama bahasa Inggrisnya. Nah, ini cuma beberapa aja sih kan, yang paling banyak di si tunnel ya, nanti kita lihat ya. Oke, ini lanjut ada spot ikan piranha. Nah, ikan piranhanya banyak banget dan terlihat adem-adem aja. Tapi yang seperti kita tahu kan ikan piranha yang terkenal yang kayak
buas banget gitu kan, tapi di sini dia ternyata dan ibu suka juga sama area SeaWorld ini karena kaca-kaca akuariumnya tuh bersih ya, walaupun agak kalau kita lihat deket banget tuh kayak terlihat banyak goresan ya wajar lah ya, karena kan udah sering kayak dibersihin segala macem. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kita rekam pakai kamera, pakai handphone tuh masih yang jernih banget kelihatannya. Jadi kita kayak terlihat ngerekam dari dalam laut ya gitu kan. Nah ini spot yang menarik juga nih. Jadi dalam mobil tadi itu ada kayak akuarium gitu, ikan-ikan kecil aja, jadi unik banget sih. Nah ini ada area yang sebenarnya sih tunnel sih, tapi ini kayak semacam kita bisa ngelihat ikan-ikan di si tunnel itu tanpa perlu masuk tuh, karena di depannya kayak ada area tribun duduk-duduk gitu, dan mungkin kayaknya ini salah satu spot buat show juga kali ya. Cuman pas ibu sama papa kesana lagi tidak ada show di situ sih. Lanjut, ini spot belut ya. Ini belutnya gede-gede banget, ya ampun. Kayak terus udah gitu banyak banget kan. Nah kalau ini spot ikan hiu nih ya kan, ini salah satu spot yang cukup ikonik juga kan di SeaWorld. Dan ternyata ada ikan hiu lagi bobo ya. Tapi ikan bisa bobo juga. Baru kali ini ibu lihat kayak ikan bobo gitu. Nah ini akuariumnya ikan hiu tadi gede banget ya. Nah ini buat teman-teman ibu yang pernah nonton film Finding Nemo, pasti udah familiar banget tuh sama ikan Nemo, Marlin sama Dory ya. Tadi ada di satu area gitu. Nah ini ada kayak beberapa jenis akuarium dengan konsep yang beda-beda ya. Kayak ini salah satu ada konsep panorama gitu, jadi dia kayak berbentuk tebing-tebing gitu ya. Ada hiasan-hiasannya gitu lah. Nah ini kayak ada kolam bintang laut sama ikan pari kecil. Nah ini ibu pikir itu kayak touch pool yang di film Finding Dory gitu loh, yang anak-anak bisa pegang tapi ternyata nggak boleh gitu. Padahal kayaknya seru juga ya kalau misalnya kayak di touch pool yang di Finding Dory itu. Oke, ini udah masuk ya ke area si tunnel. Ini adalah salah satu spot yang sangat ikonik dari zaman dulu ya. Di SeaWorld tuh pasti kayak wajib banget masuk ke sini gak sih? Karena emang ini area yang ikonik banget. Kayak kita bisa ada di bawah lautnya gitu kan ceritanya ya kan. Terus di atas kita tuh kayak ikan-ikan pada berenang gitu. Nah ini ibu tuh datang ke SeaWorld ini tuh hari Senin, dan ternyata cukup rame ya, walaupun di hari Senin. Jadi kayak kebayang gitu kan kalau misalnya weekend tuh rame kayak apa. Nah ini dia nih ikan yang ikonik di SeaWorld. Ikan pari gede banget. Terus ibu beruntung banget dapat momen bisa ngerekam ya ikan parinya berenang di atas kepala ibu. Nah ini ikan pari yang lebih kecil ya, dia lagi rebahan aja di lantai ya. Kayaknya dia mager buat berenang, jadi kayak ya udahlah. Next, sini Pak Ibu mau lanjut ke spot selanjutnya. Ini spot yang yang kayak semacam udah masuk digitalisasi museum gitulah. Tuh jadi kayak warna-warnanya tuh kayak seakan kita bener-bener di dalam laut gitu loh. Terus yang gambar-gambarnya kayak semacam glow in the dark gitu lah. Terus di dalamnya ini ada kayak mobil besar, terus ada akuarium yang super besar juga. Ini isinya apa ya? Ibu lupa deh. Kalau nggak salah ikan pari juga, tapi yang lebih kecil, yang versi jauh lebih kecil dari yang si tunnel tadi ya. Nah ini tuh gambar-gambarnya lucu banget kan. Ini bagus banget buat jadi spot foto atau buat konten teman-teman ibu kalau kesini. Lanjut, setelah kita lewatin terowongan tadi ya, kita masuk ke area jellyfish atau ubur-ubur. Area jellyfishnya ini juga ibu suka banget, karena menurut ibu ini sangat estetik banget buat konten ya, karena kayak gelap-gelap gitu, terus ada lampu-lampu yang kayak warna-warni gitu kan. Jadi buat foto tuh bagus banget, walaupun siluet dong ya, tapi nggak apa-apa kan, yang diincer yang ubur-uburnya kan. Terus di sini juga ada banyak gambar ubur-ubur yang kayak glow in the dark gitu. Jadi makanya ibu bilang nih spot yang bagus banget buat jadi foto atau jadi konten. Nah ini akuarium ubur-uburnya cukup banyak, tapi nggak semuanya kelihatan sih ya. Ada yang ukurannya super kecil, ada yang emang nggak kelihatan gitu kan. Terus for information juga, itu ubur-uburnya bukan yang ubur-ubur berwarna ya. Jadi emang di dalamnya tuh kayak ada lampu-lampu aja, tapi aslinya kan ubur-uburnya nggak warna-warni kayak gitu kan. Ini cuma buat mempercantik aja gitu.
Tuh kan bagus banget ubur-uburnya, ada lampu-lampunya gitu. Tuh cakep kan buat konten. Emang deh ibu tuh kalau ke SeaWorld itu selain buat bagus buat foto ya, karena kayak siluet terus belakangnya tuh kayak background yang ikan-ikan gitu ya kan. Dan menurut ibu juga area SeaWorld-nya itu juga masih sama ya kayak dulu, dan malah sekarang ada banyak penambahan kayak isian buat SeaWorld-nya gitu loh, jadi semakin beragam dan cocok banget buat ngajak anak-anak juga. Jadi kitanya juga kayak bisa nostalgia gitu kan ya, waktu kecil dan SeaWorld sekarang ngajak anak-anak kita buat mengenal hewan-hewan yang ada di laut. Oke, ini spot berikutnya. Itu tadi nama spotnya itu misteri kehidupan laut dalam ya. Jadi emang ikan-ikan yang di sini itu adalah ikan-ikan yang ada di laut paling dalam ya, kayak di dasar laut gitu. Terus ada ikan purba juga. Terlihat dari bentuknya ya, dia bentuknya kayak pucet gitu, warnanya juga nggak colorful gitu. Terus yang kayak bentuknya besar dan agak menyeramkan ya, secara kan emang dia tinggal di bawah laut gitu ya. Jadi matahari tuh kayak nggak mencakup sampai semuanya gitu kan, jadi kan semakin dalam kan semakin gelap. Nah ini dia spot barunya nih di SeaWorld. Jadi di bagian atas itu ada digital gallery. Jadi dia ada new experience yang kayak kita bisa ada download aplikasi gitu. Terus nanti di di bagian akuarium itu kita bisa scan QR. Nah nanti di handphone kita tuh kayak keluar pop up gambar ikannya gitu loh. Nah lucu banget kan. Nah ini ibu tapi nggak sempet nyoba karena udah sih waktu itu udah sempet kayak coba scan QR gitu, tapi nggak muncul pop upnya. Nggak ngerti sih, karena mungkin sinyalnya apa gimana nggak tahu ya. Nah ini areanya menurut ibu juga lucu banget. Terus ada, nah ini nih yang ibu bilangnya scan QR yang bisa pop up gitu, tapi kayak itu khusus pakai aplikasi deh. Waktu itu ibu nyobain soalnya bukan pakai aplikasi, kayak yang scan QR bawaan dari handphone gitu loh, jadi mungkin nggak kebaca kali ya. Nah ini juga ada kayak TV yang touchscreen gitu. Jadi kalau misalnya kita nyentuh ikan yang di situ keluar nih informasinya, kayak makanannya apa, nama ikannya apa, panjangnya berapa gitu kan. Jadi ini sangat informatif banget sih. Terus juga di sini kayak ada mini game gitu. Ini juga touchscreen juga ya, walaupun pakai proyektor gitu. Jadi mungkin buat anak-anak kayak betah banget pasti main di situ ya. Oke, keluar dari area digital gallery, kita jalan nih. Ini sebenarnya jalan setapak aja sih buat turun. Jadi aksesnya kayak one way gitu ya. Jadi nggak yang berbarengan sama orang yang naik ke atas gitu. Cuman area tadi kurang estetik ya, kayak kelihatan genteng SeaWorld-nya. Terus kayak banyak kabel-kabel berseliweran gitu ya, mungkin buat masukan juga kali ya buat pihak SeaWorld-nya, mungkin kayak kabel-kabelnya bisa lebih dirapiin aja gitu, jadi biar orang jalan ke situ juga tetap bisa dapat konten ya kan. Jadi biar nggak semua tempat tuh bisa sebutannya containable, instagramable. Nah ini ibu udah sampai di area gelanggang samudra. Jadi udah puas keliling SeaWorld, kita langsung menuju ke gelanggang samudra. Nah mungkin karena gelanggang samudra ini areanya lebih besar ya dari SeaWorld, jadi kelihatannya tuh sepi. Padahal sebenarnya menurut ibu enggak juga sih. Dan area gelanggang samudra ini dari ibu kecil kayaknya nggak berubah ya, mesti gitu-gitu aja. Tapi untuk kebersihannya masih oke lah, masih oke banget. Cuman show-show di sini tuh yang masih ada tuh kayak yang lumba-lumba gitu kan. Terus yang kayak singa laut. Tapi paling yang baru itu ada mermaid show. Cuman ibu telat nih, jadi nggak sempet ke mermaid show. Jadi mungkin ada mermaid show ini bertepatan sama waktu itu launching film Little Mermaid ya. Jadi makanya ada momennya banget nih kan, mermaid show. Nah ini salah satu show yang ada di gelanggang samudra. Ini berang-berang sama singa laut. Jadi pertama ada show berang-berangnya dulu, abis itu lanjut ke singa lautnya.
Nah, kalau ini singa lautnya nih sama Ibu, dia ada 2 ya, kalau nggak salah namanya Aurel sama cowoknya siapa? Al deh kalau nggak salah namanya. Ini singa lautnya kayak kalau lihat langsung tuh gede banget loh, dan kayak hitam legam gitu, jadi kayak cukup ini ya, cukup menakutkan juga sebenarnya, tapi enggak sih, dia nggak yang gimana-gimana. Terus biasanya kalau kayak show gini tuh kita ada kesempatan buat foto bareng langsung sama si singa lautnya ini. Tapi ya kalau mau foto barengnya siap-siap basah-basahan ya, karena pasti dijailin nih sama si singa lautnya tuh. Singa lautnya gede banget kan, kayak hampir setinggi manusianya si apa namanya si pelatihnya itu, pawangnya ya kan. Dan dia ya pinter banget karena kayak mau dari training gitu kan. Ini sebenarnya show-show yang kayak Gelanggang Samudra ini menurut Ibu nih sangat fun ya buat anak-anak. Terus kalian bisa mengenal juga kan kayak kemampuan hewan-hewan tuh sebenarnya tuh bisa bisa kayak diajarin sama manusia gitu loh. Maksudnya bisa, hewan tuh pintar gitu kan. Dan ya apa namanya, ada edukasinya, bisa fun juga. Terus menurut Ibu juga area Gelanggang Samudra ini nggak pernah sepi ya. Tuh lihat aja tuh masih aja rame gitu kan, walaupun mungkin nih ya yang orang tuanya yang datang ke sini tuh kayak waktu kecil udah nonton juga kayak Ibu sama apa gitu kan, kayak waktu kecil gitu udah nonton juga. Oke, selesai nonton Singa Laut Show dan berang-berang show-nya, Sea Lion and Beaver Show. Lanjut di sini Ibu sama Papa mau makan dulu ya di food court. Jadi dia sebenarnya kayak stand makanannya ada banyak ya, dan tersebar di beberapa titik gitu. Jadi banyak pilihan juga, dan harganya menurut Ibu nggak nembak juga karena standar sih. Kayak waktu itu Ibu pesen soto ayam tuh sekitar 20.000 atau 30.000 gitu ya. Terus kalau kayak Indomie tuh kayak sekitar 20.000 deh kayaknya. Ya standar makanan tempat wisata gitu loh. Jadi maksudnya bukan harga yang nembak gitu, jadi masih reasonable lah. Nah ini ada salah satu spot kayak main mobil-mobilan gitu ya buat anak-anak. Dan itu belakangnya kalau nggak salah piramida itu area 4D gak sih, 4 dimensi. Mungkin ada di sini teman-teman Ibu yang pernah nonton ya. Dulu kayaknya Ibu nonton daerah situ sih, tapi itu lagi nggak dibuka. Sekarang bukan 4D deh, 5D malah sekarang. Nah ini udah masuk ke area Dolphin Show. Ini juga area yang ikonik banget ya di Gelanggang Samudra. Ini orang tuh pasti nunggu banget show ini, karena show ini juga ditaruhnya terakhir karena emang paling banyak yang nonton gitu kan. Dan nggak pernah bosan juga sih menurut Ibu, tetap fun kayak dulu terakhir Ibu nonton ya waktu kecil. Tetap maksudnya bikin kita ketawa, bikin kita kayak wow gitu kan. Apalagi kayak buat anak-anak sekarang kan udah yang gadget banget ya. Ngelihat kayak gini tuh menurut Ibu udah yang bisa pengalihan banget dari gadget, terus yang ada edukasinya juga. Nah ini for your information juga, lumba-lumba ini emang pinter banget sih. Apa namanya, dia bisa berhitung gitu kan. Terus dia bisa main-main apa tuh yang kayak itu yang hula-hula gitu kan. Nah terus di belakangnya tuh kayak ada show apa ya yang di digital gitu lah ya. Jadi biar lebih, udah sekarang udah lebih modern lah pokoknya ya. Area Ancol ini menurut Ibu baik di SeaWorld maupun di Gelanggang Samudra. Nah Ibu penasaran juga nih yang Birdland sama yang Faunaland ya. Faunaland tuh kayak kebun binatangnya gitu di tempat Ibu. Nah itu Ibu belum sempat ke sana karena kebetulan nggak bundling sama tiket yang lain-lain. Dia itu sendiri itu, kecuali kalau Birdland tuh bisa bundling sama tiket SeaWorld sama tiket Gelanggang Samudra sama apa lagi ya? Ibu lupa deh. Iya kalau nggak salah itu aja deh. Oh iya, info juga nih buat sempat Ibu, sekarang kalau ke Ancol itu mesen tiketnya online ya gitu. Jadi udah langsung buka websitenya Ancol, udah langsung bisa mesen tiket semuanya di situ.
Oke, lanjut. Udah puas lihat hewan-hewan yang ada di SeaWorld sama gelanggang samudra ya. Lanjut Bapak Ibu mau nyantai sunsetan di pantainya nih ya kan. Ya kondisi Pantai Ancol sih ya sekarang menurut Ibu lebih bersih ya dari yang dulu-dulu. Terus juga di tadi tuh yang di depan ya di jalan itu udah banyak kayak apa ya kayak orang jualan souvenir gitu ya, sama ada motor listrik nih, jadi bisa sunsetan sambil naik motor itu menurut Ibu asing juga sih, seru juga sih. Terus di sini masih ada sewa speedboat, terus yang kayak naik kapal keliling-keliling Pantai Ancol ini masih ada juga, tapi itu berbayar. Ibu lupa sih tapi berbayarnya berapa, dan menurut Ibu banyak ini ya, banyak kayak water sport yang ditawarin di sini juga gitu. Oke, sekian review tempat wisata kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya Bapak Ibu terus semangat kasih konten-konten tempat wisata yang menarik buat Bapak Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.